dalam usaha apapun, suatu perusahaan, suatu kantor dan sebagainya, kalau kita sering nuntut hak, diberikan hak-haknya, tapi ogah-ogahan malas menjalankan kewajiban dan tugasnya, itu bukti bahwa kita tidak serius dalam pengabdian atau dalam bekerja di kantor itu. Jangan lupa tekan like, subscribe, dan lonceng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, gimana kabarnya malam ini Bapak-bapak? Sehat semuanya? Alhamdulillah. Yang penting sehat. Sehat mani rohani, sehat semuanya. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Ni'mal maula wa ni'man nasir, wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a huda, amma ba'd. Rabbi zidna ilman, amin. Warzuqna fahman. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amin. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita bisa bermuwajjah kembali, bertatap muka kembali dalam rangka mengkaji, memahami kitab Al-Hikam yang membahas ilmu tasawuf, insyaallah. Untuk lebih berkah pertemuan kita pada malam hari ini, mari kita awali, kita buka dengan sama-sama baca umul kitab suratul Fatihah ala hadhihi niyyah wa likulli niyatin salihah wa ila hadratin nabiyil mustafa wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, wa khususan ila al-musannif fi kitab Al-Hikam Asy-Syaikh Ibnu Athaillah As-Sakandari, nafa'ana Allahu bi ulumihim fid din wa dunya wal akhirah, wa khususan ila jam'iyatina fi majlisina hadha wa li ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ajma'in. Syai'ulillahu lana wa lahu wa lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-rahmanir rahim. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Amin amin ya rabbal alamin. Selanjutnya kita lanjut pasal yang kelima. Masih dalam lingkup orang arif tidak mencampuri urusan Allah ya. Jadi satu judul ada 3 pasal. Pasal 3, 4, 5 ini masih berkesinambungan. Jadi bapak-bapak yang masih ingat pelajaran pasal 4, pasal 3 itu pasti nyambung dengan pasal 5 ini. Ini masih ada. Ya, biar bisa nyimak. Monggo dilihat pasal 5 Bapak-bapak sekalian. Kita bacakan dulu redaksi Arabiknya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala al-musannif rahimahullahu ta'ala, ijtihaduka fima dumina lak wa taqsiruka fima tuliba minka dalilun
ala intimasil basirati minka. Mohon dilihat terjemahannya, kegigihanmu dalam mencari apa yang telah dijamin untukmu dan kekuranganmu dalam melaksanakan apa yang diminta darimu menjadi bukti butanya mata hatimu. Yakin ini sekilas belum paham maksudnya nih. Ntar ada penjelasan insyaallah. Oke, tapi cerna pelan-pelan dulu. Kalau paham artinya insyaallah di penjelasannya yakin lebih paham lagi. Oke. Pelan-pelan, kegigihanmu dalam mencari apa yang telah dijamin untukmu. Sampai sini dulu. Ya, kegigihanmu atau semangatmu mencari apa yang telah dijamin oleh Allah untukmu. Ya. Berarti kita ini diarahkan pada tiap perbuatan, tiap persoalan yang kita gigihkan, yang kita semangati itu, yang kita berjuang keras itu, tapi hal itu tuh yang Allah jamin untuk kita misalnya. Nah ini sampai sini nih kita diarahkan semangat luar biasa mencari apa yang Allah jamin. Contoh apa yang si Allah jamin misalnya, rezeki misalnya. Di ayat-ayat sudah beberapa kali diungkapkan ini. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Sungguh apapun yang ada di muka bumi ini, makhluk yang bergerak apapun namanya, Allah jamin rezekinya, termasuk manusia. Nah kita gigih sekali mencari rezeki itu, padahal Allah jamin. Oke, nyambung kira-kira ya. Dan kekuranganmu dalam melaksanakan apa yang diminta darimu. Oke, sampai sini dulu. Dan kekuranganmu dalam melaksanakan apa yang diminta darimu, atau bahasa lainnya, kekuranganmu, kelalaianmu, kemalasanmu, ya, dalam melaksanakan apa yang diminta darimu, alias yang diwajibkan untukmu oleh Allah. Malasmu sholatmu, malas zakatmu, puasamu, sholat dan sebagainya, ya, ibadah-ibadah luas lainnya. Kita kurang di situ, kita malas di situ, kita lalai di situ. Itu semua menjadi bukti butanya mata hatimu. Buta mata hati kita itu ternyata. Oke, pelan-pelan redaksi keduanya ini. Kurangnya, ini bukan malas ya, tapi kurang. Kalau malas itu lebih keras lagi. Apalagi meninggalkan, ini kurang aja. Sholat subuh enggak, zuhur iya, 5 waktu intinya kurang kan kasarnya, bolong kurang, itu sudah cukup menjadi butanya mata hati. Dengan bahasa mudahnya, semangat kita mencari apa yang telah dijamin Allah, lalu kurangnya kita menjalankan tugas yang diwajibkan oleh Allah, buta mata hati. Ciri orang yang buta mata hati itu balikannya adalah selalu ogah-ogahan untuk beribadah kepada Allah, malas-malasan beribadah kepada Allah, padahal itu kan Allah wajibkan untuknya. Tapi giliran untuk mencari rezeki, mencari keuntungan buat dia, semangatnya luar biasa. Itu sudah cukup membuktikan buta mata hati itu. Dengan bahasa lain kita kerucutkan lagi, lebih mudah lagi, semangatmu untuk mendapatkan hakmu, ya, dan malasmu melaksanakan tugasmu, bukti tidak serius pengabdian, bukti tidak taat, tidak serius dalam pengabdian. Sekali lagi, semangatmu untuk mendapatkan hakmu dan malasmu untuk menjalankan tugasmu, itu bukti tidak serius dalam pengabdian, tidak serius taat. Ini bisa dimaknai dan didefinisi lebih luas lagi. Sebelum ke Allah dulu, pasti yakin kita semangat itu, gigih beribadah itu, bahkan gak berani untuk yang lain. Cuma malaikat maut itu nggak list kita ini, nggak list. Tapi dalam riwayat itu 5 kali sehari semalam malaikat maut itu menengok kita.
sambil mengecek, oh dia belum datanya belum keluar ini, belum dicabut kembali. Di mana waktu itu? Subuh, duha, zuhur, bukan asar ya, sore bahasa sore boleh asar, terus malam kita tidur tuh tengok juga. Makanya jangan heran kalau bapak-bapak ngerasanya mau meninggal, rasanya kok saya ini mau mati. Itu sebenarnya tengokan malaikat maut. Itu dalam dunia tasawuf, jika ingin tahu dan merasakan hadirnya malaikat maut, entah di pagi, siang, sore, malam, maka engkau akan diingatkan kematian itu. Aduh, sebentar lagi saya mati. Nah, itu menunjukkan bahwa engkau bisa merasakan hadirnya malaikat maut dalam diri. Tapi flow aja nggak ada, masih lama mati ya. Berarti nggak merasakan hadirnya malaikat maut dalam diri. Padahal iman yang kedua itu ada iman kepada malaikat. Salah satunya yang 10 itu Jibril, Mikail dan terus. Nah, karena kita iman kepada malaikat, kita harus yakin bahwa malaikat maut itu juga menengok kita, mengunjungi kita akan kematian itu. Sambil lihat tulisan teks misalnya si Ahmad, si B, oh belum pindah lagi. Si Usman misalnya udah ditengok pagi, oh aman, dia masih ada jatah amunisinya. Ditengok malam masih ada jatah amunisinya. Berhari-hari putar-putar, pasti tengok lagi 10 tahun ke depan misalnya, atau 20 tahun ke depan misalnya, wah udah nggak ada amunisi, udah saatnya, udah selesai ajal. Nah, poin yang terakhir ini, yakinlah kita itu ibadah laksanakan bahwa dengan keyakinan mati setelah ibadah itu, pasti itu gigih semangat. Barakallah. Ini jawaban 5 poin untuk kita tips semangat agar gigih untuk ibadah. Barakallah. Monggo yang lain bapak-bapak barangkali. Mari. Waalaikumsalam. Mata hati maknanya itu lihat berbagai perkara menawaki bagaimana mata yang dapat melihat perkara-perkara itu, maksudnya apa itu? Oke, pertanyaan sangat bagus. Buta mata hati ya, tidak bisa melihat berbagai perkara maknawi. Perkara maknawi itu kita koma dulu di situ ya bapak-bapak. Kalau kita buta mata hati, perkara yang maknawi itu tidak dapat dilihat. Apa perkara maknawi itu? Perkara yang terselubung di dalamnya. Perkara maknawi itu perkara makna. Orang bertingkah seperti itu apa maknanya? Bertingkah seperti ini apa maknanya? Orang bertingkah sedih dan bertingkah senang, dia tidak mampu melihat bahwa dia itu sedang sedih, bahwa dia itu sedang bahagia. Yang ada buruk semua orang-orang ini, yang ada sama aja orang-orang ini. Juga perkara yang maknawi itu adalah kaitan dengan hikmah. Ketika adanya suatu musibah yang ditimpa di diri atau keluarganya, dia tidak mampu menangkap hikmah di balik itu. Itu namanya buta mata hati. Yang ada dia cerca aja orang-orang, salahin orang-orang. Ada musibah kecelakaan, dia tidak mampu memandang hikmah dari kecelakaan ini. Apa evaluasinya untuk saya dan untuk keluarga saya kejadian ini? Yang ada kamu yang salah, kamu ini, kamu ngebunuh, macam-macam. Itu namanya tidak mampu melihat perkara yang maknawi. Ya. Nah, orang yang pandai melihat perkara maknawi ini, outputnya itu akan tenang, akan bijaksana dalam menyikapi apapun persoalan yang dihadapi. Problem apapun yang dia hadapi, insya Allah kalau dia mampu mendeteksi, mampu melihat maknawi ini, dia akan tenang. Karena hikmah itu ada dalam dirinya. Hikmah itu selalu tampak jelas pada dirinya. Ini namanya melihat perkara yang maknawi. Istilah kasarnya, nah, ini teks Al-Quran misalnya kita baca zahirnya, apa maknanya kan kita nanya gitu. Misalnya wasyamsi wadduhaha, sebatas itu aja kita akan mata hati. Tapi kalau kita terang mata hati, kita akan melihat demi matahari wasyamsi wadduhaha yang terbit seujung tombak. Itu makna. Apalagi dalamnya, oh Allah bersumpah menggunakan matahari. Lebih lagi, oh matahari ini suatu yang menjadi kebutuhan seluruh makhluk muka bumi ini. Itu makna suatu. Nah, orang yang
terang mata hatinya akan melihat terus kehikmatan yang ada dalam kandungan-kandungan itu. Tapi kalau orang yang tertutup mata hatinya tidak mampu melihat itu. Nah, dia hanya zahir aja yang dia lihat. Lalu sebagaimana mata dapat melihat perkara-perkara yang indah dan Nabi, ini menguatkan saking tertutupnya atau butanya, seperti kita tidak mampu melihat perkara yang indrawi. Seperti begini. Ini yang cantik, ini yang jelek, tidak mampu kita melihatnya. Yang baik yang buruk tidak mampu kita lihatnya. Seperti itu orang yang buta mata hati itu tidak bisa mendeteksi, tidak mampu melihat hal-hal kebajikan di dalamnya. Itu barangkali, coba. Alhamdulillah. Barakallahu. Monggo masih ada waktu, bapak-bapak sekalian, silakan. Ya, pastikan keluar dari forum ini satu pasal ini paham. Baru kita loncat atau lanjut di pasal berikutnya, insya Allah di pertemuan berikutnya. Baik. Kita punya ini kalau murid apa maksudnya? Murid. Oke, kita ulang-ulang ya, pengertian murid, pengertian salik, pengertian abid, pengertian muhibbin, arif, itu semua itu harus dipahami dalam dunia tasawuf. Murid adalah orang yang meniti jalan menuju Allah, namanya murid. Kalau di sini misalnya murid itu adalah siswa MTS atau siswa SD atau aliyah kan murid, atau anak-anak TPA di bawah murid. Tapi dalam dunia tasawuf ini, orang yang berjuang meniti jalan menuju Allah, berusaha, bertoriko dan sebagainya, itu namanya murid. Masih murid. Oke. Naik juga murid ini juga sepadan dengan bahasa salik atau suluk. Salik atau suluk ini juga orang yang sedang berjuang menuju jalan menuju pertemuan dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini namanya salik juga, suluk juga, orang salik. Kemudian abid itu orang yang beribadah totalitas kepada Allah, ibadah. Abid namanya. Kemudian al-muhibbin itu orang pecinta-pecinta Allah. Totalitas cintanya, hilang cinta dia pada makhluk. Ini cinta udah tinggi makomnya, cinta kepada Allah totalitas. Ditawarkan perempuan misalnya, ini kamu tinggal cinta aja sama dia nih. Enggak, cinta saya udah kesana. Ditawari mobil, enggak, udah cinta saya kesana. Ditawari pekerjaan, ditawari ini tuh yang wow gitu kasarnya, udah cinta saya itu udah kesana. Itu makom al-muhibbin. Ini udah tinggi makomnya. Kemudian mursyid juga perlu difahami. Mursyid itu adalah pembimbing dalam dunia tasawuf, dalam spiritual. Nah, pembimbing ini nanti dibagi dua. Mursyid ini ada mursyid zahir, ada mursyid batin. Mursyid zahir ini yang bisa kita lihat dan bisa kita pelajari dan bisa kita lihat dengan indrawi kita dimanapun. Tapi kalau mursyid batin ini tidak terlihat oleh indrawi kita, tidak terlihat oleh jasad kita, dan tidak bisa kita jumpai secara zahir, tapi kita mampu melihat dan berjumpa dengan batin kita. Maka mursyid batin ini bisa para malaikat, para anbiya, para aulia, para wali. Mursyid zahir ini bisa guru-guru kita, ustadz kita, para aulia juga yang masih hidup. Maka dalam konteks ini Prof. Nazaruddin Umar itu juga pernah mengatakan, alangkah miskinnya seseorang jika gurunya hanya manusia, dan alangkah ruginya seseorang jika gurunya hanya orang hidup. Berarti ada guru-guru yang lain. Nah, ini pentingnya nanti. Tapi untuk mengenal mursyid batin ini melalui pengarahan mursyid zahir. Karena mursyid zahir ini sudah pernah melalui jalur ini. Nah, supaya tidak tersesat. Itu aja kuncinya untuk mursyid batin. Sedangkan yang terakhir arif. Sering kita kemarin kaji-kaji orang arif. Orang arif ini adalah orang yang sudah mengenal Allah Subhanahu wa taala. Lalu puncaknya adalah syuhud, orang yang sudah bersaksi bertemu berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini semua tuh dalam kajian tasawuf perlu dipahami istilah-istilah ini. Nah, sekali lagi pertanyaan tentang murid adalah orang yang meniti jalan menuju Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu. Monggo 5 menit lagi itu jamnya. Barakallah.
Jadi untuk menjaga supaya kita tidak buta mata ini. Oke. Ada pertanyaan bagus sekali supaya tidak buta mata hati. Satu, ini ilustrasi dulu ya. Hati itu ibarat lampu. Nah, lampu di bapak-bapak sekalian. Hati kita ini aslinya seperti lampu. Bagaimana lampu? Terang luar biasa. Kalau terang begini dia bisa melihat apa saja, terang kan? Nah, hati kita ini aslinya seperti terang lampu ini. Nah, satu maksiat yang kita lakukan itu seperti kertas hitam yang menutupi. Satu. Dua maksiat, dua. Tiga maksiat, ribuan kali maksiat itu. Kalau banyak jutaan maksiat ini bisa menggumpal kertas hitam tadi sampai menutup cahaya itu, tidak mampu melihat apa saja, bahkan tidak melihat dirinya sendiri. Maka hati kita ini gelap apabila penuh dengan kemaksiatan di dalamnya. Nah, supaya terang kembali, maka hapuslah maksiat-maksiat kita lakukan ini dengan mohon ampun kepada Allah, dengan istighfar, dengan taubat kepada Allah. Insya Allah Allah hapus, netralisir lagi. Kita harus kenal dulu yang pengotor hati itu, yang dinamai penyakit hati. Ada ria, ada sombong, ada takabur. Itu sebenarnya maksiat hati semua tuh. Nah, ada unsur ria, unsur sum'ah, ujub, amarah, dendam. Itu suatu penyakit hati yang harus kita kenali, karena itu mampu menggelapkannya. Nah, untuk membersihkan itu, cegah supaya tidak amarah, cegah supaya tidak ria, cegah supaya tidak sombong, cegah supaya tidak ujub, sum'ah, dan lain penyakit hati itu. Nah, pertama untuk membersihkan hati itu berusaha untuk menetralisir dari hal-hal kemaksiatan. Yang kedua, untuk membersihkannya supaya lebih terang lagi, yang sudah terang tadi perlu adanya riyadhah namanya. Dalam istilah tasawuf, riyadhah itu dibahasakan olah batin. Kalau riyadhah itu dalam bahasa Arab olahraga, tapi dalam dunia tasawuf ini riyadhah itu adalah olah batin. Olah batin itu apa maksudnya? Dengan zikir qalbu kita, dengan baca Quran kita, dengan sholat qiyamul lail kita, dengan puasa kita, itu semua itu olah batin. Hanya dengan riyadhah lah hati itu menjadi bersih, menjadi tenang. Itulah Allah menjelaskan, ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Hanya dengan berzikir atau mengingat Allah, hati itu menjadi tenang, hati itu menjadi bersih. Tapi perlu difahami di situ dibahasakan tentang zikir. Zikir yang artinya luas, bukan zikir yang artinya sempit. Karena segala, kalau dimanakan luas itu artinya segala perbuatan apapun yang kita lakukan, kita kaitkan dengan Allah, itu dinamai zikrullah, mengingat Allah. Salat kita kaitkan dengan Allah, itu berzikir. Bekerja kita kaitkan dengan Allah, bahwa Allah yang memberikan kekuatan, kesehatan, itu berzikir sejatinya itu. Apapun ya. Karena makna zikir itu, sebelum kita akhiri, ada dua. Ada menyebut, ada mengingat. Kalau bahasa udhkur asmaul husna apa tuh? Sebutkan asmaul husna. Udhkur arkanul iman, sebutkanlah rukun-rukun iman. Berarti maknanya menyebut. Yang kedua, zikir itu juga berarti mengingat. Mengingat apa maksudnya? Apa yang disebut itu harus diingat dalam hati pikiran kita. Apa yang ada dalam ingatan kita itu harus disebutkan. Itu maksudnya berzikir. Nah, singkatnya, yang memberi ketenangan itu adalah zikir yang selalu segala ucapan, perbuatan apapun yang kita lakukan, kita sandarkan kepada Allah, kita kaitkan kepada Allah. Itulah yang dinamai zikir. Barakallah. Itu mudah-mudahan terjawab pertanyaan dari Ustaz Maulana dan bapak-bapak sekalian. Sudah adzan dan insyaallah kita lanjut di lain waktu. Mudah-mudahan apa yang kita kaji, apa yang kita fahami bermanfaat dalam kehidupan kita sehari-hari, umumnya untuk perjalanan tasawuf kita dan khususnya untuk pribadi-pribadi kita semua yang meniti jalan kepada Allah. Semua yang baik datangnya dari Allah, yang buruk atau yang khilaf datang dari pribadi kami semua. Hadanallahu yakum ajmain. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Kita akhiri dengan sama-sama baca doa kifarat majlis.
Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Shadaqallahul adzim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian, terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kampus misalnya jadi dosen, sedikit-sedikit hak-haknya terus ditunaikan, hak-haknya diwujudkan, diminta gajinya segera dilunasi atau disegerakan, pokoknya apapun fasilitas-fasilitas disegerakan. Tapi giliran ngajar malasnya luar biasa, ogahan masuk kelas misalnya Senin Kamis, yang jadwalnya tiap hari misalnya masuknya Senin Kamis, itu bukti gak serius tuh dalam menjalankan tugasnya. Apalagi di perusahaan-perusahaan atau yang sifatnya kelompok atau lembaga ya. Apalagi di yayasan. Nah ini, begitu juga dengan Allah yang Maha Kuasa yang menciptakan alam semesta ini. Selalu kita minta hak-hak kita untuk ditunaikan oleh Allah. Sedikit-sedikit, ya Allah, berikanlah rezeki yang besar, ya Allah, berikanlah jodoh yang cantik, macam-macam lah doanya. Pokoknya haknya semua, lunasi hutangku ya Allah. Apalah semua ini diminta hak-haknya. Oke, kata Allah, tapi ini jalankan ini. Misalnya sholat 5 waktu sudah finish, tidak ada kategori sunnah dan sebagainya, misalnya yang penting 5 waktu. Nih laksanakan, tapi ogah-ogahan. Nah, kalau bahasa di sini berarti tidak serius pengabdian. Di sini dimaknai buta mata hatinya. Oke, sampai di sini nangkap nggak kira-kira pasal 5 ini bapak-bapak sekalian? Sebelum kita ke penjelasan, ada yang mau ditanyakan? Ada yang kurang difahami atau bagaimana? Monggo. Nah, itu kira-kira gambaran redaksi terjemahan yang kita pahami bersama. Dan pasal 5 ini menegaskan kepada kita supaya serius dalam pengabdian kepada Allah, tidak ogah-ogahan, tidak malas-malasan. Karena otomatis kalau kita serius, Allah akan juga serius juga memberikan kepada kita. Ogah-ogahan, ogah-ogahan juga diberikan kepada kita. Baik. Kalau nggak ada pertanyaan, kita lihat penjelasannya bapak-bapak sekalian biar lebih mafhum lagi. Maksud dari apa yang telah dijamin ialah rezeki dan karunia Allah. Nah ini benar jawaban tadi bapak-bapak sekalian, yang dijamin itu adalah rezeki. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surah Al-Ankabut. Boleh bapak-bapak sekalian lihat di ayat 60. Dan berapa banyak binatang yang tidak dapat membawa atau mengurus rezekinya sendiri. Allah lah yang memberi rezeki kepadanya dan kepadamu, dan Dia Maha mendengar, Maha mengetahui. Ini menjelaskan betapa banyaknya kita semua ini yang tidak mampu mengurus rezeki kita sendiri. Coba aja urus aja rezeki. Satu contoh, kita misalnya mengambil peran untuk mengatur rezeki seluruh warga rusun. Kita dikasih oleh Presiden Jokowi bisa 1 triliun. Nih, kasih bagi kepada masyarakat rusun yang adil ya. Apa yang terjadi? 1 rusun oke, aman, 2 rusun aman. Tapi bisa jadi di situ ada pemilahan-pemilahan, ada kelalaian. Ini nggak kebagian, ini kelewat. Itu tanggung jawab, harus rezeki orang. Tadi kita tanggung jawab untuk memberikan semua. Ternyata ada saja kelupaan, kelalaian, bahkan sengaja tidak memberikan. Itulah bahwa kita tidak sanggup mengatur rezeki sebenarnya. Apalagi yang ini dapat 1 juta, yang ono 500, udah nggak adil. Yang banyak anak kasihnya 1 juta, yang sedikit anak kasihnya 2 juta, udah nggak adil. Allah itu faham semua yang gitu-gitu tuh. Rezeki yang Allah atur itu seadil-adilnya. Maka di sini di ayat 60 ini menjelaskan Allah lah yang memberi rezeki. Ini sebagai dasar bahwa Allah jamin rezeki hambanya. Oke. Sementara itu maksud dari kekuranganmu dalam melaksanakan apa yang diminta darimu ialah
kekurangan dalam melaksanakan amalan-amalan yang biasa membimbingmu menempuh jalan menuju Tuhanmu, seperti zikir, salat, wirid dan lain-lain. Allah SWT berfirman, dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdi kepada aku. Quran surah Az-Zariyat ayat 56. Sudah jelas kalau ini ya, bahwa perintah kita ini sebenarnya wa ma khalaqtul jinna wal insan illa liya'budun, itu jelas. Allah tidak menciptakan kita melainkan untuk mengabdi kepadanya. Nah, dimaksud kekurangan itu adalah kekurangan dalam ibadah kita, zikir kita, wirid kita, baca Quran kita dan lain-lain. Lanjut sedikit lagi, yang dituntut dari seorang murid, masih ingat kemarin murid itu dalam pengertian tasawuf adalah orang yang meniti jalan menuju Allah. Yang dituntut dari seorang murid ialah terus berusaha memberi makan ruh dengan zikir-zikir kepada Allah dan melakukan amalan-amalan yang mendekatkan diri kepadanya, bukan memberi makan yang lainnya, karena itu sudah menjadi wewenang Tuhannya. Nah, ini yang penting memahami, ada makanan ruh, ada makanan jasad atau jasmaniah. 3 kali sehari kita kasih makan, sarapan pagi pakai nasi uduk misalnya, makan siang nasi padang, makan malam nasi goreng atau lalapan. Nah, ini makanan fisik semua, kita kenyang luar biasa, kita sehat luar biasa. Tapi jangan juga sampai kelaparan ruh, berikan juga makanan ruh. Apa itu? Zikir kita, baca Quran kita, amalan-amalan kita, itu semua itu mengarah ke ruh. Nah, kalau ruh ini tidak dikasih makan, lama-lama ntar sakit. Kalau udah sakit ruh itu malas untuk ibadah, ogahan, nggak mood, bosan dan sebagainya. Itu tuh penyakit rohani yang harus segera diobati. Karena lapar, karena nggak pernah dikasih makan. Jarang ikut pengajian seperti ini, jarang ikut bergabung di majelis zikir atau majelis baca Quran dan sebagainya. Sama halnya tidak memberi makanan ruh, kelaparan tuh ruh. Kalau udah lapar, merong-merong dia, bisa maksiat lebih banyak, bisa dosa, perbuatan jahat lebih banyak. Nah, layaknya kita memberi makan makanan jasmaniah, seperti itu juga kita memberi makanan rohaniah, seimbang. Lanjut dikit lagi, buta mata hati maknanya hati tidak lagi bisa melihat sebagaimana perkara maknawi, sebagaimana mata dapat melihat perkara-perkara indrawi. Maksudnya buta mata hati itu, mata hati ini tidak lagi bisa melihat perkara-perkara hikmah maknawi, perkara-perkara yang bijaksana, perkara-perkara yang mengandung hikmah, mengandung manfaat, tidak lagi. Sebagaimana mata dapat melihat perkara-perkara indrawi, seperti mata ini melihat zohir ini, melihat manusia, hewan, tumbuhan, alam ini. Nah, seperti itu juga buta mata hati itu tidak lagi mampu melihat kebaikan, tidak mampu lagi membedakan mana yang benar, mana yang salah, sulit karena buta. Kalau kita buta zohir, susah kita melihat mana yang baik, mana yang buruk, mana yang cantik, mana yang jelek. Nah, gitu juga butanya mata hati kita, susah melihat kebaikan, susah melihat hikmah, manfaat di balik itu semua. Nah, ini maksud buta mata hati. Dalam hikmah di atas, Ibnu Athaillah menggunakan lafal kegigihan untuk menyatakan bahwa mencari rezeki yang dilakukan sekadarnya dan tanpa kegigihan tidak dilarang bagi seorang murid, karena tidak menyebabkan buta mata hatinya. Maksudnya gigih boleh, semangat boleh, tapi jangan sampai lupa akan tanggung jawab, akan kewajiban, akan makanan ruhmu. Yang dilarang ini gigih semangat tapi lupa akan tanggung jawab ruhaniah kita, sholat kita, zikir kita. Asbab kita terlalu sibuk, maka kita lalai dengan itu yang dilarang. Tapi kalau kegigihan semangat kita mencari, silakan saja. Tapi ketika azan dikumandangkan kita nggak lupa Allahu Akbar. Ketika ada kesempatan kita baca Quran, zikir kita, insya Allah ini yang dinamai bijaksana untuk mengurus dunia dan mengurus akhirat. Barakallah. Ini satu pasal, sampai di situ juga penjelasannya dalam redaksi yang difotokopi itu. Selanjutnya, supaya tidak terkesan pasif,
Mari kita buka sesi diskusi, kita mudzakarahkan rohul ilmu, mudzakarah hidupnya ilmu itu dengan diskusi. Kita tukar pikiran, juga yang mau menambahkan juga boleh, ya. Yang mau memberikan pemahaman juga boleh. Karena sifatnya diskusi, kita tukar pikiran. Barakallahu li wa lakum ajmain. Silakan Bapak-bapak sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin tanya terkait dengan kegigihan dan apa tadi untuk menjadi karunia untuk beribadahnya untuk supaya apa kuat gitu, motivasinya apa sih Ustaz? Barakallah. Itu aja Ustaz. Iya, pertanyaan yang sangat bagus. Agar kita gigih untuk beribadah, bukan gigih untuk yang lain ya. Gigih untuk maksiat bukan, tapi gigih untuk ibadah. Bagaimana sih tipsnya? Oke, kalau pandangan tasawuf ini, karena ngajinya tasawuf, pandangan tasawuf supaya gigih itu, supaya semangat, jadikan suatu perbuatan baik atau amalan atau ibadah yang dilakukan itu suatu kebutuhan. Jadikan apapun yang kita lakukan, kebaikan, sholat dan sebagainya, ibadah-ibadah itu menjadi suatu kebutuhan, bukan suatu kewajiban. Itu bedanya. Kalau pandangan syariat fikih, bahwa ibadah itu wajib, sholat itu wajib. Tapi kalau pandangan tasawuf, sholat itu kebutuhan. Nah, bisa dikombinkan dalam pandangan syariat fikih dengan tasawuf ini. Di makom kita berfikir, boleh kita mengatakan sholat itu wajib, memang wajib secara hukum, karena dia mencari hukumnya. Tapi kalau secara tasawuf, suatu kebutuhan. Seperti kita makan nasi. Kenapa nggak bosan-bosan makan nasi, Bapak-bapak sekalian? Ini ilustrasinya, kita tanya balik misalnya ini. Kenapa kita nggak bosan-bosan makan nasi? Pagi makan nasi, siang makan nasi. Bahkan dari kecil sampai dewasa ini, sampai tua ini makan nasi terus. Kok nggak bosan-bosan? Satu jawabannya karena kebutuhan. Nggak pernah malas makan nasi, gigit terus. Karena satu kebutuhan. Yang kedua, kenapa nggak bosan-bosan makan nasi? Ternyata ada menunya yang bervariasi. Coba menunya sama atau nggak punya menu, pasti bosan juga ujung-ujungnya. Nasi pagi nasi putih, besok ntar siang nasi putih, malam nasi putih. Lama-lama bosan. Ternyata nggak bosan karena ada variasinya. Pagi nasi uduk, siang nasi goreng misalnya. Tapi masih sifatnya nasi, belum ada lauk nih. Nasi uduk, nasi goreng. Atau siangnya nasi kuning misalnya, malamnya nasi goreng. Nah, karena divariasikan, maka nggak bosan. Nah, tambah lagi misalnya nasi yang pagi pakai telur, siang pakai ayam, telur ayam jadinya. Malam misalnya jadi rendang daging misalnya atau sate. Nah, keduanya ini karena adanya variasi. Maka dalam beribadah itu supaya gigih, supaya enggak bosan, supaya semangat, harus ada variasi. Hari ini sholatnya di Masjid Jami Nurul Falah. Boleh bervariasi. Besok Masjid Istiqlal. Kalau urusan tempat dulu ini, urusan tempat. Besok imamnya Ustadz Maulana. Besok lagi ganti imam yang lain, buat variasi. Ya. Ini kalau itu terus imamnya pasti bosan, walaupun sebagus apapun. Bohong itu imam yang bagus nggak pernah bosan-bosan. Bohong, harus bervariasi. Sama dengan bapak-bapak kalau hubungan suami istri, satu gaya misalnya, bosan ujung-ujungnya. Harus bervariasi. Ini kedua, tadi supaya kita gigih untuk ibadah itu satu kebutuhan, yang kedua bervariasi, yang ketiga niatkan karena Allah, bukan karena yang lain. Ini bisa ditaruh di awal juga niat itu. Innamal a'malu binniyat, tergantung perbuatan. Hadis Nabi, hadis arba'in itu sesungguhnya amal perbuatan tergantung pada niatnya. Nah, kalau kita niat karena manusia, pasti lebur, pasti ada batasan. Tapi kalau kita niat karena Allah, lillahi ta'ala, limited. Insya Allah Allah beri anugerah rahmat dan kasih sayangnya.
sehingga kita membuat mudah dan semangat itu ada. Sejatinya seluruh amal ibadah kita ini berat kita lakukan, apapun itu berat, tapi karena ada rahmat dan kasih sayang Allah lah yang membuat itu mudah. Maka bijaksananya kita harus minta kepada Allah itu rahmat dan kasih sayangnya. Ntar dulu minta untuk yang lain, tapi minta dulu kasih sayangnya. Kalau Allah berikan kasih sayangnya, mudah apapun persoalan kita jalankan itu, termasuk ibadah. Ini yang ketiga. Yang keempat, ini masih pandangan tasawuf semua ini. Pandangan tasawuf itu seperti hadis Nabi, anta'budallaha ka'annaka tarahu. Beribadahlah seolah-olah engkau melihat Allah. Masih seolah-olah. Tapi ada lagi, kalau konsep itu konsep syariat, seolah-olah melihat Allah. Tapi kalau konsep tasawufnya, anta'budallah annaka tarahu. Engkau beribadah, engkau melihat Allah. Nah ini konsep syariat seolah-olah melihat Allah, tapi konsep fikihnya tadi seolah-olah melihat Allah, tapi konsep tasawufnya melihat Allah. Nah inilah perlu mengasah dalam dunia tasawuf ini, perlu ada kajian-kajian, bukan suatu yang apa istilahnya, yang tabu, bukan suatu yang dilarang ngaji tasawuf itu, justru sangat-sangat dianjurkan. Tapi persoalannya kita perlu ada guru atau musyrik yang membimbing itu persoalan di situ. Nah, maka untuk melihat Allah itu yakin, hakul yakin, hanya bisa dilalui melalui olah batin atau bahasa Arabnya riyadhah. Nah, sering-sering riyadhah inilah agar semangat itu tetap kukuh, tetap gigih. Dan yang terakhir, yang kelima, pandangan tasawufnya, berusahalah dalam ibadah itu ibadah terakhir. Berkeyakin di dalam diri itu ini ibadah terakhir, besok mati atau habis ibadah itu mati. Pasti gigih semangat itu. Sekiranya ada pengumuman dari malaikat maut, deretan list yang akan meninggal besok, satu, misalnya list buat itu. Monggo Pak, sebutkan nama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin tanya terkait dengan kegigihan dan apa tadi untuk menjadi karunia untuk beribadahnya untuk supaya apa kuat gitu. Motivasinya apa sih Ustaz? Itu aja Ustaz. Iya, pertanyaan yang sangat bagus. Agar kita gigih untuk beribadah, bukan gigih untuk yang lain ya. Gigih untuk maksiat bukan. Tapi gigih untuk ibadah bagaimana sih tipsnya? Oke, kalau pandangan tasawuf ini, karena ngajinya tasawuf, pandangan tasawuf supaya gigih itu, supaya semangat, jadikan suatu perbuatan baik atau amalan atau ibadah yang dilakukan itu suatu kebutuhan. Jadikan apapun yang kita lakukan, kebaikan, sholat dan sebagainya, ibadah-ibadah itu menjadi suatu kebutuhan, bukan suatu kewajiban. Itu bedanya. Kalau pandangan syariat fikih, bahwa ibadah itu wajib, sholat itu wajib. Tapi kalau pandangan tasawuf, sholat itu kebutuhan. Nah, bisa dikombinkan dalam pandangan syariat fikih dengan tasawuf ini. Di makom kita berfikir, boleh kita mengatakan sholat itu wajib, memang wajib secara hukum karena dia mencari hukumnya. Tapi kalau secara tasawuf, suatu kebutuhan. Seperti kita makan nasi, kenapa nggak bosan-bosan makan nasi, bapak-bapak sekalian? Ini ilustrasinya, kita tanya balik misalnya ini, kenapa kita nggak bosan-bosan makan nasi? Pagi makan nasi, siang makan nasi, bahkan dari kecil sampai dewasa ini, sampai tua ini makan nasi terus, kok nggak bosan-bosan? Satu jawabannya karena kebutuhan. Nggak pernah malas makan nasi, gigit terus karena satu kebutuhan. Yang kedua, kenapa nggak bosan-bosan makan nasi? Ternyata ada menunya yang bervariasi. Coba menunya sama atau nggak punya menu, pasti bosan juga ujung-ujungnya. Nasi pagi nasi putih, besok ntar siang nasi
putih, malam nasi putih. Lama-lama bosan. Ternyata nggak bosan karena ada variasinya. Pagi nasi uduk, siang nasi goreng misalnya. Tapi masih sifatnya nasi, belum ada lauk nih. Nasi uduk, nasi goreng. Atau siangnya nasi kuning misalnya, malamnya nasi goreng. Nah, karena divariasikan, maka nggak bosan. Nah, tambah lagi misalnya nasi yang pagi pakai telur, siang pakai ayam, telur ayam jadinya. Malam misalnya jadi rendang daging misalnya atau sate. Nah, keduanya ini karena adanya variasi. Maka dalam beribadah itu supaya gigih, supaya enggak bosan, supaya semangat, harus ada variasi. Hari ini sholatnya di Masjid Jami Nurul Falah. Boleh bervariasi. Besok Masjid Istiqlal. Kalau urusan tempat dulu ini, urusan tempat. Besok imamnya Ustadz Maulana. Besok lagi ganti imam yang lain, buat variasi. Ya. Ini kalau itu terus imamnya pasti bosan, walaupun sebagus apapun. Bohong itu imam yang bagus nggak pernah bosan-bosan. Bohong. Harus bervariasi. Sama dengan bapak-bapak kalau hubungan suami istri, satu gaya misalnya, bosan ujung-ujungnya. Harus bervariasi. Ini kedua. Tadi supaya kita gigih ibadah itu satu kebutuhan, yang kedua bervariasi, yang ketiga niatkan karena Allah, bukan karena yang lain. Ini bisa ditaruh di awal juga niat itu. Innamal a'malu binniyat, tergantung perbuatan. Hadis Nabi, hadis arba'in itu sesungguhnya amal perbuatan tergantung pada niatnya. Nah, kalau kita niat karena manusia, pasti lebur, pasti ada batasan. Tapi kalau kita niat karena Allah, lillahi ta'ala, limited. Insya Allah Allah beri anugerah rahmat dan kasih sayangnya, sehingga kita membuat mudah dan semangat itu ada. Sejatinya seluruh amal ibadah kita ini berat kita lakukan, apapun itu berat. Tapi karena ada rahmat dan kasih sayang Allah lah yang membuat itu mudah. Maka bijaksananya kita harus minta kepada Allah itu rahmat dan kasih sayangnya. Ntar dulu minta untuk yang lain, tapi minta dulu kasih sayangnya. Kalau Allah berikan kasih sayangnya, mudah apapun persoalan yang kita jalankan itu, termasuk ibadah. Ini yang ketiga. Yang keempat, ini masih pandangan tasawuf semua ini. Pandangan tasawuf itu seperti hadis Nabi, anta'budallaha ka'annaka tarahu. Beribadahlah seolah-olah engkau melihat Allah. Masih seolah-olah. Tapi ada lagi, kalau konsep itu konsep syariat, seolah-olah melihat Allah. Tapi kalau konsep tasawufnya, anta'budallaha annaka tarahu. Engkau beribadah, engkau melihat Allah. Nah, ini konsep syariat seolah-olah melihat Allah, tapi konsep fikihnya tadi seolah-olah melihat Allah, tapi konsep tasawufnya melihat Allah. Nah, inilah perlu mengasah dalam dunia tasawuf ini, perlu ada kajian-kajian, bukan suatu yang apa istilahnya, yang tabu, bukan suatu yang dilarang. Ngaji tasawuf itu justru sangat-sangat dianjurkan. Tapi persoalannya kita perlu ada guru atau musyrif yang membimbing itu. Itu persoalan di situ. Nah, maka untuk melihat Allah itu yakin, hakul yakin, hanya bisa melalui olah batin atau bahasa Arabnya riyadhah. Nah, sering-sering riyadhah inilah agar semangat itu tetap kukuh, tetap gigih. Dan yang terakhir, yang kelima, pandangan tasawufnya, berusahalah dalam ibadah itu ibadah terakhir. Berkeyakin di dalam diri itu ini ibadah terakhir, besok mati atau habis ibadah itu mati. Pasti gigih semangat itu. Sekiranya ada pengumuman dari malaikat maut, deretan list yang akan meninggal besok, satu, misalnya list buat itu. Tapi dalam riwayat itu 5 kali sehari semalam malaikat maut itu menengok kita sambil mengecek, oh dia belum datanya belum keluar ini, belum dicabut kembali. Di mana waktu itu? Subuh, duha, zuhur, bukan asar ya, sore bahasa sore, boleh asar, terus malam kita tidur tuh tengok juga. Makanya jangan heran kalau bapak-bapak ngerasanya mau meninggal, rasanya
kok saya ini mau mati. Itu sebenarnya tengokan malaikat maut. Itu dalam dunia tasawuf, jika ingin tahu dan merasakan hadirnya malaikat maut, entah di pagi, siang, sore, malam, maka engkau akan diingatkan kematian itu. Aduh, sebentar lagi saya mati. Nah, itu menunjukkan bahwa engkau bisa merasakan hadirnya malaikat maut dalam diri. Tapi flow aja nggak ada, masih lama mati. Berarti nggak merasakan hadirnya malaikat maut dalam diri. Padahal iman yang kedua itu ada iman kepada malaikat. Salah satunya yang 10 itu Jibril, Mikail dan terus. Nah, karena kita iman kepada malaikat, kita harus yakin bahwa malaikat maut itu juga menengok kita, mengunjungi kita akan kematian itu. Sambil lihat tulisan teks misalnya si Ahmad, si B, oh belum, pindah lagi. Si Usman misalnya udah ditengok pagi, oh aman, dia masih ada jatah amunisinya. Ditengok malam masih ada jatah amunisinya. Berhari-hari putar-putar, pasti tengok lagi 10 tahun ke depan misalnya, atau 20 tahun ke depan misalnya, wah udah nggak ada amunisi, udah saatnya, udah selesai aja. Nah, poin yang terakhir ini, yakinlah kita itu ibadah, laksanakan bahwa dengan keyakinan mati setelah ibadah itu, pasti itu gigih semangat. Barakallah. Ini jawaban 5 poin untuk kita tips semangat agar gigih untuk ibadah. Barakallah. Monggo yang lain bapak-bapak barangkali. Mari. Waalaikumsalam. Mata hati maknanya itu lihat berbagai perkara mengamati bagaimana mata yang dapat melihat perkara-perkara itu maksudnya apa tuh? Oke, pertanyaan sangat bagus. Buta mata hati ya, tidak bisa melihat berbagai perkara maknawi. Perkara maknawi itu kita koma dulu di situ ya, Bapak-bapak. Kalau kita buta mata hati, perkara yang maknawi itu tidak dapat dilihat. Apa perkara maknawi itu? Perkara yang terselubung di dalamnya. Perkara maknawi itu perkara makna. Orang bertingkah seperti itu apa maknanya? Bertingkah seperti ini apa maknanya? Orang bertingkah sedih dan bertingkah senang, dia tidak mampu melihat bahwa dia itu sedang sedih, bahwa dia itu sedang bahagia. Yang ada buruk semua orang-orang ini, yang ada sama aja orang-orang ini. Juga perkara yang maknawi itu adalah kaitan dengan hikmah. Ketika adanya suatu musibah yang ditimpa di diri atau keluarganya, dia tidak mampu menangkap hikmah di balik itu. Itu namanya buta mata hati. Yang ada dia cerca aja orang-orang, salahin orang-orang. Ada musibah kecelakaan, dia tidak mampu memandang hikmah dari kecelakaan ini. Apa evaluasinya untuk saya dan untuk keluarga saya kejadian ini? Yang ada kamu yang salah, kamu ini, kamu ngebunuh, macam-macam. Itu namanya tidak mampu melihat perkara yang maknawi. Ya. Nah, orang yang pandai melihat perkara maknawi ini, outputnya itu akan tenang, akan bijaksana dalam menyikapi apapun persoalan yang dihadapi. Problem apapun yang dia hadapi, insya Allah kalau dia mampu mendeteksi, mampu melihat maknawi ini, dia akan tenang. Karena hikmah itu ada dalam dirinya. Hikmah itu selalu tampak jelas pada dirinya. Ini namanya melihat perkara yang maknawi. Istilah kasarnya, nah, ini teks Al-Quran misalnya kita baca zahirnya, apa maknanya kan kita nanya gitu. Misalnya wasyamsi wadduhaha, sebatas itu aja kita akan melihat mata hati. Tapi kalau kita terang mata hati, kita akan melihat demi matahari wasyamsi wadduhaha yang terbit seujung tombak. Itu makna. Apalagi dalamnya, oh Allah bersumpah menggunakan matahari. Lebih lagi, oh matahari ini suatu yang menjadi kebutuhan seluruh makhluk muka bumi ini. Itu makna suatu. Nah, orang yang terang mata hatinya akan melihat terus kehikmatan yang ada dalam kandungan-kandungan itu. Tapi kalau orang yang tertutup mata hatinya tidak mampu melihat itu. Dia hanya zahir aja yang dia lihat. Lalu sebagaimana mata dapat melihat perkara-perkara yang indah Nabi, ini menguatkan saking tertutupnya atau butanya, seperti kita tidak mampu melihat perkara yang indrawi. Seperti begini,
Nah, ini yang cantik, ini yang jelek, tidak mampu kita melihatnya. Nah, yang baik yang buruk tidak mampu kita lihatnya. Nah, seperti itu orang yang buta mata hati itu tidak bisa mendeteksi, tidak mampu melihat hal-hal kebajikan di dalamnya. Itu barangkali, coba. Alhamdulillah. Barakallahu. Monggo masih ada waktu, bapak-bapak sekalian, silakan. Ya, pastikan keluar dari forum ini satu pasal ini paham. Baru kita loncat atau lanjut di pasal berikutnya, insya Allah di pertemuan berikutnya. Baik. Di bab 5 ini kalau murid apa maksudnya? Murid. Nah, oke, kita ulang-ulang ya, pengertian murid, pengertian salik, pengertian abid, pengertian muhibbin, arif, itu semua itu harus dipahami dalam dunia tasawuf. Murid adalah orang yang meniti jalan menuju Allah, namanya murid. Kalau di sini misalnya murid itu adalah siswa MTS atau siswa SD atau aliyah kan murid, atau anak-anak TPA di bawah murid. Tapi dalam dunia tasawuf ini, orang yang berjuang meniti jalan menuju Allah, berusaha, bertoriko dan sebagainya, itu namanya murid. Masih murid. Oke. Naik juga murid ini juga sepadan dengan bahasa salik atau suluk. Salik atau suluk ini juga orang yang sedang berjuang menuju jalan menuju pertemuan dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini namanya salik juga, suluk juga, orang salik. Kemudian abid itu orang yang beribadah totalitas kepada Allah, ibadah. Abid namanya. Kemudian al-muhibbin itu orang pecinta-pecinta Allah. Totalitas cintanya, hilang cinta dia pada makhluk. Ini cinta udah tinggi makomnya, cinta kepada Allah totalitas. Ditawarkan perempuan misalnya, ini kamu tinggal cinta aja sama dia nih. Enggak, cinta saya udah kesana. Ditawari mobil, enggak, udah cinta saya kesana. Ditawari pekerjaan, ditawari ini tuh yang wow gitu kasarnya, udah cinta saya itu udah kesana. Itu makom al-muhibbin. Ini udah tinggi makomnya. Kemudian mursyid juga perlu difahami. Mursyid itu adalah pembimbing dalam dunia tasawuf, dalam spiritual. Nah, pembimbing ini nanti dibagi dua. Mursyid ini ada mursyid zahir, ada mursyid batin. Mursyid zahir ini yang bisa kita lihat dan bisa kita pelajari dan bisa kita lihat dengan indrawi kita dimanapun. Tapi kalau mursyid batin ini tidak terlihat oleh indrawi kita, tidak terlihat oleh jasad kita, dan tidak bisa kita jumpai secara zahir, tapi kita mampu melihat dan berjumpa dengan batin kita. Maka mursyid batin ini bisa para malaikat, para anbiya, para aulia, para wali. Mursyid zahir ini bisa guru-guru kita, ustadz kita, para aulia juga yang masih hidup. Maka dalam konteks ini Prof. Nazaruddin Umar itu juga pernah mengatakan, alangkah miskinnya seseorang jika gurunya hanya manusia, dan alangkah ruginya seseorang jika gurunya hanya orang hidup. Berarti ada guru-guru yang lain. Nah, ini pentingnya nanti. Tapi untuk mengenal mursyid batin ini melalui pengarahan mursyid zahir. Karena mursyid zahir ini sudah pernah melalui jalur ini. Nah, supaya tidak tersesat. Itu aja kuncinya untuk mursyid batin. Sedangkan yang terakhir arif. Sedangkan kita kemarin kaji-kaji dalam arif. Orang arif ini adalah orang yang sudah mengenal Allah Subhanahu wa taala. Lalu puncaknya adalah syuhud, orang yang sudah bersaksi berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini semua tuh dalam kajian tasawuf perlu dipahami istilah-istilah ini. Nah, sekali lagi pertanyaan tentang murid adalah orang yang meniti jalan menuju Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu. Monggo 5 menit lagi itu jamnya. Barakallah. Oke. Ada pertanyaan bagus sekali supaya tidak buta mata hati. Satu, ini ilustrasi dulu ya. Hati itu ibarat lampu.
Nah, lampu di bapak-bapak sekalian, hati kita ini aslinya seperti lampu. Bagaimana lampu? Terang luar biasa. Kalau terang begini dia bisa melihat apa saja, terang kan? Nah, hati kita ini aslinya seperti terang lampu ini. Nah, satu maksiat yang kita lakukan itu seperti kertas hitam yang menutupi. Satu, dua maksiat, dua, tiga maksiat, ribuan kali maksiat itu. Kalau banyak jutaan maksiat ini bisa menggumpal kertas hitam tadi sampai menutup cahaya itu, tidak mampu melihat apa saja, bahkan tidak melihat dirinya sendiri. Maka hati kita ini gelap apabila penuh dengan kemaksiatan di dalamnya. Nah, supaya terang kembali, maka hapuslah maksiat-maksiat kita lakukan ini dengan mohon ampun kepada Allah, dengan istighfar, dengan taubat kepada Allah. Insya Allah Allah hapus, netralisir lagi. Kita harus kenal dulu yang pengotor-pengotor hati itu, yang dinamai penyakit hati. Ada ria, ada sombong, ada takabur. Itu sebenarnya maksiat hati semua tuh. Nah, ada unsur ria, unsur sum'ah, ujub, amarah, dendam. Itu suatu penyakit hati yang harus kita kenali, karena itu mampu menggelapkannya. Nah, untuk membersihkan itu, cegah supaya tidak amarah, cegah supaya tidak ria, cegah supaya tidak sombong, cegah supaya tidak ujub, sum'ah, dan lain penyakit hati itu. Nah, pertama untuk membersihkan hati itu berusaha untuk menetralisir dari hal-hal kemaksiatan. Yang kedua, untuk membersihkannya supaya lebih terang lagi, yang sudah terang tadi perlu adanya riyadhah namanya. Dalam istilah tasawuf, riyadhah itu dibahasakan olah batin. Kalau riyadhah itu dalam bahasa Arab olahraga, tapi dalam dunia tasawuf ini riyadhah itu ada olah batin. Olah batin itu apa maksudnya? Dengan zikir qalbu kita, dengan baca Quran kita, dengan salat qiyamul lail kita, dengan puasa kita, itu semua itu olah batin. Hanya dengan riyadhahlah hati itu menjadi bersih, menjadi tenang. Itulah Allah menjelaskan, ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Hanya dengan berzikir atau mengingat Allah, hati itu menjadi tenang, hati itu menjadi bersih. Tapi perlu difahami di situ dibahasakan tentang zikir. Zikir yang artinya luas, bukan zikir yang artinya sempit. Karena segala, kalau dimanakan luas itu artinya segala perbuatan apapun yang kita lakukan, kita kaitkan dengan Allah, itu dinamai zikrullah, mengingat Allah. Salat kita kaitkan dengan Allah, itu berzikir. Bekerja kita kaitkan dengan Allah, bahwa Allah yang memberikan kekuatan, kesehatan, itu berzikir sejatinya itu. Apapun. Ya. Karena makna zikir itu, sebelum kita akhiri, ada dua. Ada menyebut, ada mengingat. Kalau bahasa udhkur asmaul husna apa tuh? Sebutkan asmaul husna. Udhkur arkanul iman, sebutkanlah rukun-rukun iman. Berarti maknanya menyebut. Yang kedua, zikir itu juga berarti mengingat. Mengingat apa maksudnya? Apa yang disebut itu harus diingat dalam hati pikiran kita. Apa yang ada dalam ingatan kita itu harus disebutkan. Itu maksudnya berzikir. Nah, singkatnya, yang memberi ketenangan itu adalah zikir yang selalu segala ucapan, perbuatan apapun yang kita lakukan, kita sandarkan kepada Allah, kita kaitkan kepada Allah. Itulah yang dinamai zikir. Barakallah. Itu mudah-mudahan terjawab pertanyaan dari Ustaz Maulana dan bapak-bapak sekalian. Sudah adzan dan insya Allah kita lanjut di lain waktu. Mudah-mudahan apa yang kita kaji, apa yang kita fahami bermanfaat dalam kehidupan kita sehari-hari, umumnya untuk perjalanan tasawuf kita dan khususnya untuk pribadi-pribadi kita semua yang meniti jalan kepada Allah. Semua yang baik datangnya dari Allah, yang buruk atau yang khilaf datang dari pribadi kami semua. Hadanallahu yakum ajmain. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Kita akhiri dengan sama-sama baca doa kifarat majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Shadaqallahul azim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin.
Demikian, terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.